Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk Bapak dan Ibu semua. Salam berjumpa kembali bersama dengan saya pada kuliah inspiratif pagi ini. Topik kita, anjing kecil dan Scott Emulsion. Dalam kehidupan ini, tidak sedikit kita jumpai ada gagasan yang baik, ada ide yang brilian, ada pikiran-pikiran yang luar biasa. Namun, tidak sedikit orang, gagasan yang baik, ide yang brilian, dan pikiran yang terbaik itu terpental dan tidak diterima oleh sebagian banyak orang. Di berbagai perusahaan, di birokrasi, di berbagai organisasi, bahkan mungkin di berbagai perguruan tinggi, ada ide cemerlang, ada gagasan brilian, ada pikiran-pikiran yang luar biasa. Namun semuanya, gagasan brilian, ide yang luar biasa, dan lain sebagainya, tidak sedikit yang tertolak, yang tidak diterima hanya karena persoalan cara menyodorkan, cara menyampaikan, dan cara menyajikan ide, gagasan, dan pikiran yang brilian itu. Karena itu, setiap orang senantiasa harus memikirkan cara yang terbaik untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide, dan menyampaikan pikiran-pikiran, karena cara menentukan pencapaian pikiran, gagasan, dan ide-ide brilian itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa berkaca dari anjing kecil dan Scott Emulsion. Ada seorang anak ini sangat sayang sama anjingnya. Anjing itu masih kecil. Ia rindu agar supaya anjing yang kecil itu cepat tumbuh besar. Ia tidur bersama dengan anjingnya. Setiap malam dia belai, dan setiap malam anjing itu tidur pulas bersama dengan anak kecil tersebut. Suatu hari, anak kecil ini nonton televisi. Dia lihat di iklan televisi tentang manfaat Scott Emulsion itu. Scott Emulsion mengandung zat yang bisa mempercepat dan memperbesar pertumbuhan setiap orang yang meminumnya. Karena itu, sang anak ini ingin agar supaya Scott Emulsion itu bisa memompa anjingnya bisa cepat besar dan bisa cepat tumbuh. Lalu ia merengek, ia memohon pada ibunya agar supaya dibelikan Scott Emulsion. Bu, belikan saya Scott Emulsion. Itu kata sang anak kecil. Lalu sang ibu menjawab, "Nah, buat apa? Saya sudah lihat di iklan televisi, Scott Emulsion itu bisa mempercepat tumbuhnya anjing ini." Lalu sang anak ngerengek terus, karena orang tuanya ini cinta sama anaknya, lalu dibelikanlah Scott Emulsion. Bapak Ibu yang saya hormati, hari pertama, begitu Scott Emulsion itu di tangan sang anak, ia berpikir bagaimana cara meminumkan Scott Emulsion ini sama anjingnya. Lalu dia ambil kesimpulan bahwa setiap jam 7 pagi saya harus memaksa anjing saya ini agar supaya minum Scott Emulsion.
Dengan cara saya menangkapnya, dia membuka mulutnya, lalu memasukkan 2 sendok Scott Emulsion di mulut anjing itu. Dilakukanlah anak ini. Hari pertama dipaksa anjing itu dan dimasukkan 2 sendok Scott Emulsion. Anjing itu menggonggong, bergeliat karena tidak senang. Kemudian tetap dipaksa dan masuklah 2 sendok Scott Emulsion di mulut anjing itu. Bapak Ibu yang saya hormati, anjing itu menggonggong terus, lalu bolak-balik antara pintu dengan tempat tidurnya. Di hari kedua, tentu akan ada perlakuan yang sama. Anjing ini sudah mulai merasa stres bahwa dia akan dipaksa lagi meminum Scott Emulsion. Dan itu pun terjadi. Begitu pukul 7, anjing itu ditangkap oleh sang anak kecil, dipeluk, dibuka mulutnya, dimasukkan 2 sendok Scott Emulsion. Teler anjing itu, menggonggong anjing itu, melawan anjing itu, tetapi tetap dipaksa. Hari ketiga, anjing itu stres. Buktinya, anjing itu dia turun dari tempat tidur, dia lari ke pintu, pintu tertutup. Dia lari ke jendela, jendela tertutup. Dan di sekeliling daripada ruangan kamar itu tidak ada yang terbuka. Kemudian sang anak kecil menangkap anjing itu, memaksa memasukkan lagi 2 sendok di mulut anjing tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, hari keempat perlakuan anjing itu stres. Turun dari tempat tidur, berlari, meloncat, bersembunyi, dan lain sebagainya. Itu pertanda anjing itu stres. Tetapi tetap dipaksa oleh anak ini dengan cita-cita, dengan obsesi ingin agar supaya anjingnya itu tumbuh cepat dan besar. Hari keempat stres, hari kelima stres, hari keenam stres. Bapak yang Ibu yang saya hormati, hari ketujuh terjadi perubahan perilaku anjing ini. Meskipun dia berlari dari tempat tidurnya, kemudian dia cari di mana ada lubang kosong, tiba-tiba tidak terduga sang anak ini menyentuh botol Scott Emulsion. Dan Scott Emulsion itu jatuh, pecah, kemudian Scott Emulsionnya itu meleleh di lantai. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati? Begitu meleleh Scott Emulsion ini di lantai, anjing yang tadi keliling mencari lubang, mencari yang kosong untuk keluar, dengan serta-merta berangkat menuju ke tempat Scott Emulsion yang meleleh itu, kemudian menjilat semua Scott Emulsion yang jatuh itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya adalah, apakah anjing itu suka sama Scott Emulsion? Ada yang beranggapan bahwa anjing itu tidak suka Scott Emulsion. Buktinya dia stres mulai pertama, kedua, ketiga, sampai dengan hari ke-6. Dia lari dan mencari tempat untuk keluar. Ada juga berargumentasi bahwa anjing itu suka sama Scott Emulsion. Buktinya ketika meleleh di lantai, anjing itu pergi menjilat sendiri Scott Emulsion itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pelajaran apa yang bisa ditarik dari kisah inspiratif ini? Pelajarannya adalah bahwa meskipun gagasan itu baik, meskipun ide itu cemerlang, meskipun itu pikiran-pikiran yang bening itu baik di mata orang, di mata kita, tetapi bila salah di dalam menyampaikannya, salah di dalam mengajukannya, salah dalam memberikan informasi itu kepada orang, maka boleh jadi ide yang baik, pikiran yang jitu, gagasan yang brilian itu bisa juga ditolak
oleh orang yang menerimanya. Tidak sedikit ide brilian dari rektor, dari dosen, dari keprodi, dari dekan itu tertolak oleh banyak orang hanya karena cara menyampaikannya yang tidak tepat. Tidak sedikit gagasan yang baik dari pemerintah, dari tokoh-tokoh, dari pemimpin-pemimpin partai politik, dari pemimpin-pemimpin bangsa. Sangat baik, sangat jitu, namun cara menyampaikannya, cara menyodorkannya, cara menyajikannya itu tidak tepat sehingga gagal.